Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengukuran Waktu Kerja pada Perusahaan. Kami yang beranggotakan Muhammad Azibul Fuad, NIM B100 180 197, Ayuntias Nurul Huda, NIM B100 180 199, Wahyu Hamzah Yudatama, B100 180 201. Pengukuran waktu kerja. Konsep-konsep pengukuran waktu kerja ialah pertama, merupakan metode penetapan keseimbangan antara kegiatan manusia yang dikontribusikan dengan unit output yang dihasilkan. Kedua, suatu pekerjaan dikatakan secara efisien apabila waktu penyelesaiannya berlangsung paling singkat. Ketiga, pengukuran waktu kerja ini berhubungan dengan usaha-usaha untuk penetapan waktu baku yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Jenis-jenis pengukuran waktu kerja. Pertama, pengukuran waktu kerja secara langsung. Poinnya, pengukuran waktu jam henti dan sampling kerja. Kedua, pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Poinnya, ada data baku, data waktu gerakan yang terdiri dari work factor atau sering disebut WF. Kedua, ada MOS system. Ketiga, ada MTM system. Jenis-jenis pengukuran waktu kerja secara langsung dan secara tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, pengukuran waktu kerja langsung memiliki kelebihan lebih praktis dalam mencatat waktu saja tanpa harus menguraikan pekerjaan ke dalam elemen-elemen pekerjaannya, serta memiliki kekurangan. 1. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh data waktu yang banyak tujuannya. Kedua, biaya lebih mahal karena harus pergi ke tempat di mana pekerjaan pengukuran kerja berlangsung. Yang kedua, pengukuran waktu kerja secara tidak langsung memiliki kelebihan. 1. Waktu relatif lebih singkat, hanya mencatat elemen-elemen gerakan pekerjaan satu kali saja. Kedua, biaya yang dikeluarkan lebih murah. Tetapi memiliki kekurangan. Kekurangannya pertama, belum ada data waktu gerakan berupa tabel-tabel waktu gerakan yang menyeluruh dan rinci. Kedua, tabel yang digunakan adalah orang Eropa. Itu tidak cocok untuk orang Indonesia. Ya, dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk seseorang pengamat pekerjaan karena akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan. Yang keempat, data waktu gerakan harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Misalnya, elemen pekerjaan kantor tidak sama dengan elemen pekerjaan pabrik. Selanjutnya yaitu tentang waktu baku. Cara menentukan waktu baku. Pertama, menggunakan waktu siklus. Waktu siklus ialah waktu pengamatan secara langsung yang tertera dalam stopwatch. Kedua, waktu normal. Waktu kerja telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Yang ketiga, ada waktu baku. Waktu baku adalah waktu kerja dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Dan manfaat-manfaat dari waktu baku. Manfaat waktu baku ialah pertama, penjadwalan produksi. Kedua, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, perencanaan sistem kompensasi. Yang keempat, menunjukkan kemampuan pekerja dalam berproduksi. Yang kelima, mengetahui besaran-besaran ekspansi sistem kerja berdasar dari produksi aktual. Berikutnya, komponen-komponen pengukuran waktu kerja. Komponen material, mayoritas bahan baku yang digunakan diperoleh dari luar negeri dengan alasan kualitas bahan baku yang lebih bagus, sehingga dapat menghasilkan produk yang baik pula.
Yang kedua, komponen mesin. Mesin dan peralatan produksi merupakan salah satu syarat pokok dalam mendirikan suatu industri atau usaha. Pemilihan dan penempatan alat dan mesin produksi juga harus disesuaikan dengan tata letak, di mana harus memperhatikan proses keluar masuknya bahan dan produk, sehingga dapat menunjang kelancaran proses produksi. Yang ketiga, komponen manusia. Kombinasi antara satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin yang saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. Sistem di mana kedua komponen harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun pengukuran waktu pada awalnya lebih banyak diterapkan dalam kaitannya dengan upah perangsang, namun pada saat ini pengukuran waktu dan teknik-teknik pengukuran kerja lainnya memiliki manfaat di berbagai bidang antara lain. Yang pertama, untuk menentukan jadwal dan perencanaan kerja. Yang kedua, untuk menentukan standar biaya dan membantu persiapan anggaran. Yang ketiga, untuk memperkirakan biaya sebuah produk sebelum diproduksi, termasuk mempersiapkan penawaran dan harga jual. Yang keempat, untuk menentukan pemanfaatan mesin, jumlah mesin yang dapat dioperasikan seseorang operator dan membantu penyeimbangan lini perakitan. Yang kelima, untuk menentukan standar waktu yang digunakan sebagai dasar pemberian upah perangsang bagi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang terakhir, untuk menentukan standar waktu yang digunakan sebagai dasar pengendalian biaya tenaga kerja. Selanjutnya, langkah-langkah pengukuran waktu kerja. Secara garis besar, langkah-langkah untuk pelaksanaan pengukuran waktu kerja dengan jam henti adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan penetapan tujuan pengukuran. Berapa tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Kedua, definisikan pekerjaan yang akan diteliti untuk diukur waktunya. Pelajari kondisi kerja, cara kerja, dan bakukan secara tertulis sistem kerja yang telah dianggap baik. Ketiga, pilih operator. Beritahukan maksud dan tujuan pengukuran ini kepada pekerja yang akan dipilih untuk diamati dan supervisor yang ada. Operator yang dipilih memiliki kemampuan normal dan dapat bekerja sama dan wajar. Keempat, melatih operator. Kelima, menguraikan pekerjaan atas elemen-elemen kerja. Keenam, menyiapkan alat-alat pengukuran seperti jam henti, lembar pengamatan, pensil atau pulpen, dan papan pengamatan. Berdasarkan langkah-langkah, dilihat bahwa pengukuran kerja dengan jam henti ini merupakan cara pengukuran yang objektif, karena waktu ditetapkan berdasarkan fakta yang terjadi dan tidak cuma sekedar diestimasi secara subjektif. Ada 3 metode yang umum digunakan untuk mengukur elemen-elemen kerja dengan stopwatch, yaitu yang pertama, pengukuran waktu secara terus-menerus atau continuous timing. Pengamat kerja menekan tombol stopwatch pada saat elemen kerja pertama dimulai dan membiarkan angka penunjuk stopwatch berjalan secara terus-menerus sampai siklus kerja selesai berlangsung. Yang kedua, pengukuran waktu secara berulang-ulang atau repetitive timing, disebut juga sebagai snapback method. Di sini angka penunjuk stopwatch akan selalu dikembalikan lagi ke posisi 0 pada setiap akhir dari elemen kerja yang diukur. Yang ketiga, pengukuran waktu secara penjumlahan atau akumulatif timing. Pada saat metode ini akan digunakan, 2 atau lebih stopwatch yang akan bekerja secara bergantian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon ditulis pada kolom pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.